Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali kita bertemu dalam acara Worship Night Gereja Tiberias Makassar. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang tak tertandingi di dalam kehidupan kita. Berikan sorak-sorai buat namanya. Haleluya! Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Bersama-sama kita memuji Allah kita yang tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Serah kemenangan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Dia Allah yang tak tertandingi. Mari kita angkat pujian ini lebih dahsyat lagi. Bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan dengan imanmu, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Serah kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan angkat tangan kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Perkatakan dengan imanmu di hadapan Dia. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan
kekal. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang tak tertandingi. Sorakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita lebih dahsyat lagi di hadapan Allah kita. Setiap kita umat pilihan Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Mari datang dalam hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan kita lebih lagi. Berikan tepuk tangan buat Allah kita Yesus Kristus. Haleluya. Berikan pujian untuk Tuhan kita, Allah yang mulia. Dia yang kita sembah, Dia yang kita tinggikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Mengubahkan dengan imanmu, akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan amin, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari sambil bertepuk tangan katakan, ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau bebaskanku, Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita, dengan sukacita kita akan pujian ini lagi. Haleluya. Kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Dengan imanmu katakan, ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Come on. Ku hidup bagi dunia ini lagi,
Katakan dengan imanmu setiap kata kalimat dari pujian ini. Ingin kompromi, tak inginlah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Bukakan hatimu, mau ku hidup untuk kata firman-Mu. Telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu membebaskan kami, bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Dia yang telah memilih kita menjadi umat pemenang. Serukan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita lebih lagi lewat penyembahan yang akan kita naikkan. Mari bersama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Buka hati kita agar Roh Kudus Tuhan hadir, berdiam di dalam hati kita, bertata di atas pujian penyembahan kita. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami pada malam hari ini, menguatkan setiap kami pada malam hari ini. Siapapun yang melihat acara worship night ini, Tuhan diberkati. Terima kuasa, terima kekuatan yang baru. Terima pemulihan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia dalam hidupan kami. Hadirlah dimanapun kami berada pada malam hari ini. Lewat penyembahan pujian yang kami naikkan, Engkau bertata di atasnya. Dan juga untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkatilah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kami Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, membawa pujian hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku yakin
nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, siapkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. Angkat pujian ini dari Allah. Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatan-Mu, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Dengan sungguh katakan, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu, melampaui anugerah-Mu yang kami terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara katakan dengan imanmu, dalam Kristus, dalam Kristus. Angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri, siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. Balik salib, dengan imanmu katakan, aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam
percaya. Mari lebih sungguh lagi katakan, kemuliaan di balik salibnya. Dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Dengan imanmu ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Kekuatanku, pengharapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Kau selalu setia, Kau selalu ada. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau, hanya nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, hanya nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau selalu ada. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kami, menyertai kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami dalam hidup kami. Di malam hari ini, setiap kami yang datang dalam hadirat-Mu, mengangkat tangan kami, menyembah-Mu. Sebagai tanda kami bersyukur kepada-Mu, sebagai tanda kami berpengharapan hanya kepada-Mu. Bertatalah di atas sembah kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan ambil alih ibadah kami pada malam hari ini. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Berkatilah setiap kami Bapa. Ini syukur kami Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sekali lagi katakan, tiada satu pun, tiada satu pun yang. Dengan imanmu perkatakan setiap kata kalimat ini di hadapan Tuhan. Mu yang mulia, bagi-Mu segala pujian, Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia. Berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Setiap jiwa kami memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, sahur,
karyamu, Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami. Bahkan di malam hari ini kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami doa, urapan Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami hikmat yang baru agar setiap kata kalimat dari firman-Mu yang kami dengarkan, kami mengerti, kami pahami. Berikan kami hati seorang hamba yang mau duduk diam, memfokuskan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah terang dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah penuntun bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah setiap kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Refki Handilolo, yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah pada malam hari ini nama Tuhan dimuliakan. Setiap biji mata Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, dimenangkan dari sakit penyakit, dimenangkan dari segala pergumulan, dan diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami, ini sembah kami, ini pujian kami, ini doa kami, hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita memuji-Mu, selalu puji-Mu, cuma menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan. Cuma memuji-Mu, selalu puji-Mu, cuma menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cuma memuji-Mu, selalu puji-Mu, cuma menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami percaya kami adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Kami memanggil-Mu dengan nama Bapa karena Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa menjadi keluarga Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami percaya dan sungguh percaya rancangan-Mu sangat nyata dan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang kami dengar, kami lihat, kami baca, tidak lalu begitu saja dari hadapan kami, melainkan tinggal diam dalam hati dan pikiran kami guna membangkitkan iman kami. Nah, kami percaya iman timbul dari pendengaran, pendengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah, yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sejumpa saudara dari mimbar yang kudus ini saya sapa dengan shalom. Saya percaya malam hari ini saudara dan saya dan keluarga saudara kita semuanya hidup dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih. Malam hari kita akan belajar mengenai bagaimana status saudara ketika saudara sudah menerima Kristus. Bagaimana status saudara di hadapan Allah, bagaimana kondisi saudara, bagaimana posisi saudara di hadapan Allah. Dan saya mau saudara tahu ketika posisi saudara dalam Allah, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan saudara, biar saudara tetap diberkati, biar saudara tetap hidup dalam kebaikan Tuhan. Jadi kita lihat pertama-tama bagaimana saudara supaya jadi orang yang biasa-biasa saja. Mohon maaf kalau dengan sedikit kasar saya katakan saudara orang yang penuh dengan lumpur dosa. Tiba-tiba saudara menjadi orang yang dipilih Tuhan, menjadi orang yang sangat disayang Tuhan. Maka hal itu tidak bisa terlepas dari bagaimana Allah memindahkan saudara dalam status keluarganya. Itu dengan cara mengadopsi saudara. Jadi Allah mengadopsi saudara. Jadi kalau saudara belajar tentang kisah adopsi di zaman perjanjian lama,
Zaman perjanjian lama, saudara kalau belajar sejarah, saudara ada lihat seorang kaisar Romawi yang begitu luar biasa, yang mampu meredakan perang yang berkepanjangan, bernama Kaisar Agustus. Tapi ternyata Kaisar Agustus bukan anak kandung, tapi dia adalah anak hasil adopsi. Hasil adopsi dari seorang kaisar yang begitu luar biasa yang bernama Julius Caesar. Jadi dia anak yang diangkat, tetapi lihat proses pengangkatan pada saat itu bukan diangkat begitu saja, jadi anak angkat saya, tidak. Tapi proses pengangkatan melalui proses pengangkatan yang begitu resmi, begitu sakral. Ada beberapa yang harus dilakukan, ada step by step proses pengangkatan anak. Pada masa itu, dan dikatakan apa? Ada legalnya. Enggak semata-mata diangkat begitu saja, ada proses hukumnya. Kalau saudara zaman sekarang juga mau mengangkat seorang anak angkat, ada proses hukumnya, tidak diangkat begitu saja. Ada proses hukum yang harus saudara lewati. Dan ketika saudara sudah menjadi anak angkat, itu memutuskan segala kondisi saudara yang di masa lalu. Jadi kondisi saudara di masa lalu putus. Jadi misalnya saudara mohon maaf, dalam kondisi masa lalu saudara berstatus ada begitu banyak keburukan-keburukan di masa lalu, ada begitu banyak hutang piutang di masa lalu. Tapi ketika saudara diangkat dengan status adopsi, diangkat, artinya apa? Saudara terbebas dari masa lalu saudara, masuki kondisi yang baru. Jadi kalau dalam firman Tuhan dikatakan definisi adopsi, adopsi adalah perbuatan Allah. Jadi ingat baik-baik, saya ulang, adopsi adalah perbuatan Allah, bukan inisiatif saudara. Ini inisiatif Allah, perbuatan Allah yang mana Allah menjadikan saudara dan saya sebagai anggota-anggota keluarganya. Saya ulang sekali lagi, jadi proses adopsi saudara adalah inisiatif, perbuatan Allah, di mana Allah menjadikan saudara dan saya sebagai anggota keluarga Allah. Jadi yuk mari katakan kepada kanan kirimu yang ada di rumah, katakan, kamu adalah orang yang diadopsi Allah. Katakan pada kanan kirimu. Yuk balas lagi, katakan, kita sekarang keluarganya Allah. Saudara dan saya keluarganya Allah. Kita buka firman Tuhan, Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi kalau saudara ada waktu, saudara bisa pelajari firman Tuhan ini. Jika saudara pelajari firman Tuhan ini, kalau saudara butuh materinya, saya akan berikan kepada saudara. Karena materi ini begitu banyak ayat-ayatnya mendukungnya, namun malam hari kita tidak bisa bahas ayatnya satu demi satu, tapi setiap apa yang saya katakan semua ada ayat yang mendukungnya. Yuk, kekasih-kekasih Tuhan, Roma 8 ayat 14 sampai 17. Jemaat Tuhan yang sudah di sana tolong katakan bersama saya, haleluya. Yuk silakan tolong bantu baca 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17 dengan judul perikop hidup oleh Roh. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Dikatakan apa? Semua orang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi ketika saudara menerima Roh Allah, ketika saudara menerima Yesus Kristus, adalah anak Allah. Yang percaya katakan amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kemudian dikatakan lagi, roh itu bersaksi bersama-sama bahwa kita anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Sekali saya katakan, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ada proses pengangkatan di sana,
Dan ingat baik-baik, ini bukan sekedar diangkat biasa saja. Nanti kita akan pelajari bagaimana prosesnya supaya saudara bisa diangkat menjadi keluarganya Tuhan. Tidak dengan cara begitu saja, harus dibayar dengan darah yang sangat mahal. Kemudian kalau kita pelajari baik-baik lagi ayat berikutnya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang ada di dalam firman-Nya, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, kalau kita baca satu ayat lagi supaya lebih jelas lagi, yuk kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yuk kekasih Tuhan, kita lihat di sana Yohanes 1 ayat yang ke-12. Jemaat Tuhan nanti baca di sini, jemaat Tuhan juga jangan lupa baca di rumah. Ambil catatan saudara catat baik-baik. Firman Tuhan tidak pernah lalu begitu saja, pasti membawa berkat dalam kehidupan saudara. Yohanes 1 ayat 12, yuk tolong bantu baca. 1, 2, 3. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Amin. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi status saudara ketika saudara menerima Yesus Kristus adalah anak, bukan lagi budak, bukan lagi hamba. Tapi kalau saudara berkata, Pak, jadi kalau gitu ada hamba Tuhan itu konteksnya beda. Hamba Tuhan konteksnya dalam pelayanan, bahwa memang dia menjadi hamba di dalam sebuah pelayanan, tapi bukan menjadi hamba, tapi status saudara sudah anak. Ya, katakan pada kanan kirimu, kamu anak-anak Allah. Saya anak Allah, saudara anak Allah. Dan perhatikan baik-baik, ada begitu banyak keuntungan dan saya bisa berikan kalau saudara butuh, ada begitu banyak ayat-ayat mendukung bagaimana keuntungan yang saudara peroleh ketika saudara diadopsi oleh Allah menjadi keluarga Allah. Yang pertama, keuntungan adalah saudara bisa berhubungan dengan Allah sebagai Bapa. Tidak lagi harus bingung bagaimana menyebut nama Allah. Ya, kalau saudara pelajari di Perjanjian Lama, setiap kali ada kata dalam bahasa aslinya YHWH, maka orang Israel sangat takut untuk menyebutnya sampai dengan hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada ayatnya. Tidak boleh menyebut nama itu secara sembarangan. Makanya ketika ada kata YHWH, mereka selalu mengganti dengan Adonai. Jadi kalau dalam Alkitab saudara ada huruf Tuhan besar, Tuhan besar, kapital semua, itu adalah terjemahan dari YHWH. Tapi orang Israel tidak pernah menyebut kata tersebut, dia ganti langsung dengan Adonai, namanya Allah. Tapi dalam Alkitab saudara tetap diterjemahkan dengan Tuhan semua huruf besar. Kedua, Allah bisa mengasihi saudara. Yang ketiga, Allah memahami semua kelemahan-kelemahan saudara. Kemudian Allah menjanjikan kepada saudara hal-hal yang baik. Dan yang berikutnya, Allah memberikan Roh Kudus kepada saudara kalau saudara menjadi keluarganya Allah. Dan karena kita anak-anak Allah, kita diberikan warisan yang begitu luar biasa, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan baik di surga untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, pastinya kalau saudara keluarga Allah akan ada pengampunan dosa yang begitu luar biasa. Amin. Yuk kita kembali, kita lihat baik-baik, kembali ke konsep. Jadi kalau kita pelajari, dalam ada istilah Latin di dalam hukum Roma, yaitu patria potestas. Artinya apa? Ketika orang diangkat, diadopsi, maka ayah yang baru akan berkuasa penuh atas kehidupan anak-anak yang diadopsi. Bahkan mulai dari dia angkat sampai kepada kematiannya, sang ayah berkuasa penuh. Dan inilah yang terjadi kepada kehidupan saudara. Makanya saya selalu katakan orang Kristen kehidupannya bukan dari lahir, tapi orang Kristen kehidupannya adalah mulai dari kematian. Saudara mati, saudara bangkit bersama Kristus untuk apa? Hidup kekal.
bersama-sama dengan Allah. Itu status orang Kristen. Makanya dikatakan apa di ayat 15, kalau kita sudah menerima Roh menjadikan kita anak-anak Allah, maka kita harus berseru ya Aba ya Bapa. Kenapa? Saudara keluarga, kita keluarga, dan kita panggil Allah kita ya Aba ya Bapa. Jadi kalau saudara sudah menjadi keluarga Allah, Allah mau satu, bina hubungan yang baik dengan Allah, bina hubungan yang intim dengan Allah. Kenapa? Saudara keluarga Allah. Saudara bukan lagi budak, bukan lagi hamba, bukan orang yang jauh. Tapi Allah mau saudara bina hubungan yang intim dengan Dia. Bedakan intim dengan intim dengan intimidatif. Bedakan ya. Jadi kalau hubungan yang intim adalah hubungan yang begitu dekat, saling mengasihi. Kalau intimidatif adalah sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit dipermasalahkan. Jadi kalau saudara lihat dalam konteks sebuah keluarga, saudara bisa lihat hubungan dalam keluarga ini adalah hubungan keluarga yang intim atau hubungan keluarga yang penuh dengan intimidatif. Dan kadang selalu timbul pertengkaran. Kan apa? Hubungannya bukan intim, tapi hubungan dalam keluarga tersebut adalah hubungan yang penuh dengan intimidatif. Sedikit-sedikit suami diperiksa, sini Bapak. Sedikit-sedikit dicurigai. Itu ada hubungannya, akhirnya apa? Hubungan tidak harmonis. Nah, ini akhirnya apa? Akan ada sesuatu yang takut dalam keluarga, dan ini yang Bapak tidak mau. Yang Bapak mau adalah sebuah hubungan yang intim antara saudara dengan Allah. Jadi kalau saudara sudah terima Yesus, saudara diadopsi menjadi keluarganya Allah. Tolong Pak Bu yang ada di rumah, saya mau sampaikan kepada saudara, tolong jangan buat jauh hubungan ini. Kalau saudara dalam sebuah keluarga, tolong bina hubungan yang baik dalam sebuah keluarga. Kenapa? Jangan membuat jauh hubungan yang ini. Jadi kalau kita lihat, marilah kita rubah pola hubungan kita mulai malam hari ini antara saudara dengan Allah. Lihat, status saudara sebagai anak Allah itu bukan diperoleh dengan cuma-cuma, tapi status saudara menjadi anak Allah karena begitu besar kasih Allah, karya Allah. Kalau kita kembali lihat proses adopsi adalah perbuatan Allah. Bagaimana Allah sampai mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap saudara yang percaya bisa menjadi anaknya, hidup kekal tidak binasa. Itu dibayar dengan darah yang sangat mahal. Ya, tolong jangan disia-siakan. Kita kembali ke Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15, ya, bantu baca. Roma 8 ayat yang ke-15, kita baca kembali yuk. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Sebab saudara dan saya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya stop di sini. Kenapa bisa ada konteks seperti ini? Karena kalau saudara mundur kembali ke dalam perjanjian lama, bagaimana orang di perjanjian lama punya perjanjian tersendiri dengan Allah. Mungkin saudara masih ingat perjanjiannya yang berbunyi, jikalau kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Nah, saudara ingat melakukan dengan setia segala, artinya apa? Tidak boleh pilih, semua, segala, semua yang pernah ku sampaikan, yang pernah Allah sampaikan kepadamu, ada berapa? 10. Artinya setia melakukan semuanya. 10 perintah, maka berkat yang kukatakan kepadamu akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu. Baru ada berkatnya keluar. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, diberkatilah bakul, tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan musuhmu maju, kemudian berperang melawan engkau, kemudian bersatu jalan mereka datang, bertujuh jalan mereka lari daripadamu, dan berikutnya jadi mereka akan lari daripada saudara. Itu berkat. Tetapi tidak berhenti sampai di situ perjanjiannya saudara.
Ada ayat berikutnya, tapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia. Artinya apa? Tidak melakukan dengan setia segala. Artinya kalau dari 10, saudara yang lakukan 9, atau saudara tidak mau dengar-dengaran, maka lanjutnya dikatakan apa? Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan akan mencapai saudara. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah berikutnya. Ada begitu banyak kutuk. Dan ini yang membuat bangsa Israel pada zaman itu sangat-sangat menjaga mereka dengan sekuat tenaga. Semua mereka kerahkan untuk menepati perjanjian ini. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka tidak menepati perjanjiannya yang datang kutuk. Akhirnya apa? Setiap hari mereka hanya mengejar hal ini. Setiap hari mereka mengejar hal ini. Kenapa? Mereka takut dikutuk. Dan ini yang namanya roh perbudakan. Diperbudak dengan perjanjian mereka sendiri. Akhirnya apa? Kenapa? Ketika mereka diperbudak, mereka takut. Mereka takut apa? Karena kalau mereka gagal, mereka akan dikutuk. Allah akan mengutuk mereka. Jadi mereka sangat takut kepada Allah pada zaman itu. Mereka melihat Allah yang menghukum. Mereka melihat Allah adalah Allah yang begitu murka terhadap kesalahan kegagalan mereka. Ini yang membuat di Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan lagi. Saudara dan saya tidak punya lagi roh perbudakan yang membuat saudara takut. Kenapa? Karena semua aturan ini, hukum Taurat sudah digenapi. Katakan bersama saya, sudah digenapi. Aturan ini bukan dihilangkan, tapi digenapi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kalau saudara menerima Yesus, Yesus sudah genapi semua perjanjian ini. Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa? Selesai. Segala intimidasi iblis sudah selesai. Oleh karena itu, kita boleh panggil dia dengan nama, ya Aba, ya Bapa. Aba sama dengan terjemahan Bapa, fathers. Jadi bukan kalau kita berkata bapak-bapak, ibu-ibu, bukan itu. Ini lebih cenderung kepada ayah, daddy. Itu yang dimau. Kemudian dikatakan apa lagi? Tetapi Alkitab berkata, Pak Pendeta, bukankah kita harus takut kepada Allah? Yes, saudara harus takut kepada Allah. Tetapi dalam konsep pemikiran yang benar. Jangan takut kepada Allah dalam konsep pemikiran yang salah. Saudara, tapi kan Allah menghukum. Yes, Allah kita bukan hobinya menghukum. Allah adalah kasih, saudara harus ingat itu. Tapi saudara juga harus ingat bahwa Allah adalah Allah yang adil. Dia harus menghukum semua dosa-dosa saudara. Tetapi ingat ayatnya, karena begitu besar kasih Allah. Amin saudara, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap saudara yang percaya malam hari yang tidak binasa. Nah itulah status saudara di hadapan Tuhan. Hubungan yang ada harus intim. Bina hubungan yang intim, bukan intimidasi. Amin saudara. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang ada di rumah, saudara harus bina hubungan yang intim dengan suamimu. Ya, jangan intimidasi suami saudara. Demikian juga jika engkau bina hubungan dengan Allah, bina hubungan yang intim. Kemudian setelah saudara diangkat, diadopsi, apa yang Allah mau? Kalau saudara perhatikan baik-baik, di zaman perjanjian lama, kata adopsi itu belum digenapi. Adopsi digenapi di perjanjian baru melalui karya anaknya di atas kayu salib. Maka kalau saudara lihat di perjanjian lama, sangat sedikit ada kata Bapa di sana. Kata Bapa dipergunakan hanya untuk mendeskripsikan. Kata Bapa dalam perjanjian lama itu hanya ada beberapa kali sebagai pendeskripsian Bapa Israel, dan hanya ada sedikit kali juga ada kalau nggak salah 6 kali mendeskripsikan sebagai Bapa orang yang lemah, Bapa dari seorang janda, cuma pendeskripsian. Tapi di zaman perjanjian baru saudara ada begitu banyak kata-kata Bapa di sana, ada 270 kata Bapa di sana. Artinya apa? Tuhan mau saudara bina hubungan yang intim, bukan lagi
menyebut Bapa dengan Bapakku, karena malam hari ini Bapa, kalau perlu sebut titelnya, Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah, begitu banyak. Sama, jadi Allah mau saudara punya hubungan dengan Allah. Itu hubungan yang sangat luar biasa, sangat dekat. Panggil nama Bapa, Bapa, curhat sama Bapa, itu yang Allah mau, hubungannya intim. Kemudian dikatakan apa? Kalau saudara memanggil dia dengan begitu hormat, saudara akan membuat jarak antara saudara dengan Bapa. Akan ada jarak. Nanti saudara merasa, aduh saya kok takut nanti saya dihukum Tuhan. Itu akan ada jarak. Yes, kita akan pelajari lebih lanjut lagi melalui perbuatan-perbuatan. Tapi bagaimana Pak kalau saya berbuat salah? Kalau begitu Pak Pendeta, kalau kita sudah keluarga Tuhan, ya sudah buat saja. Saya katakan jangan. Perbuatan-perbuatan baik itu penting. Memang saudara diselamatkan bukan karena perbuatan saudara. Saudara yang saya diselamatkan itu karena anugerah. Anugerah Allah dalam kehidupan saudara. Saudara boleh nanti cek dalam Efesus 2 ayat 8, ayat 9. Ini kebenaran yang sangat jelas sekali di sana. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang saudara anggap baik atau benar dalam perbuatan saudara, itu belum tentu benar di mata Tuhan. Jadi jangan pernah menghakimi orang, oh dia tuh baik ya, oh dia baik sekali, dia menyeberangkan orang tua, oh dia baik sekali, suka memberi makanan, oh dia jahat, jarang memberi makanan. Jangan menghakimi, karena perbuatan baik saudara, itu mohon maaf, bukan standarnya Tuhan. Standar Tuhan sangat tinggi. Tuhan yang kudus, Tuhan yang sempurna. Jadi perbuatan baik saudara itu belum tentu baik di mata Tuhan. Jadi jangan sombongkan perbuatan baik saudara. Kalau gitu perbuatan baik tidak usah Pak, salah juga. Perbuatan baik itu penting. Kenapa? Karena perbuatan baik itu ukuran, alat uji apakah saudara benar-benar sudah menjadi keluarga Allah. Amin. Saudara ingat baik-baik, kalau saudara pohon mangga yang manis, saudara tidak akan berbuah menjadi pohon mangga yang kecut. Jadi kalau pohonnya bagus, keluarganya bagus, ya. Kalau saudara sudah bertobat, sungguh-sungguh pikiran saudara bagus, maka kata-kata yang keluar dari mulut saudara pasti bagus. Ya. Kenapa? Pohonnya bagus, buahnya pasti bagus. Tidak mungkin pohon tomat berbuah durian, tidak mungkin. Jadi kalau pohonnya bagus, buahnya pasti bagus. Makanya ada istilah, ya pohon jatuh tidak jauh dari buahnya. Terbalik saudara, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Jadi saudara saya cek, siapa tahu saudara mentang-mentang ibadah online, saudara tidur lagi di rumah ya. Kita harus cek saudara. Nah jadi perbuatan kita penting. Kenapa? Karena perbuatan itu membuktikan keselamatan yang sudah saudara terima. Dan ada banyak sekali ayat-ayat, nanti kalau saudara butuh saya bisa berikan kepada saudara. Ayat-ayat yang mendukung perbuatan baik saudara. Dan saudara harus ingat, perbuatan baik orang Kristen dengan orang non-Kristen itu jauh berbeda. Kenapa? Kalau perbuatan baik orang non-Kristen mengandalkan kekuatan, perbuatan. Tapi perbuatan baik Kristen bukan hanya tindakan, tapi juga hati, juga pikiran saudara. Percuma saudara berbuat baik, kalau hati saudara jahat, itu namanya saudara basa-basi. Ya, perbuatan baik orang Kristen didukung dengan pikiran dan hati yang baik. Makanya saya mau ajak saudara harus punya motivasi berbuat baik. Motivasi berbuat baik saudara karena saudara mengasihi Allah, saudara berterima kasih karena kebaikan-kebaikan perbuatan Allah. Saudara kita mau Allah kita dimuliakan, oh dia berbuat baik, oh pantasan dia Kristen, jemaat Tiberias, oh dia baik, oh dia baik, pendetanya baik. Nah begitu, itu motivasi. Tetapi ada juga motivasi yang salah. Kenapa? Saya kasih contoh. Banyak Kristen berbuat baik karena ingin mendapatkan keselamatan. Ini adalah prinsip yang sangat salah. Saudara sudah diselamatkan. Saudara jangan lagi mencari keselamatan. Tidak bisa dengan perbuatan baik saudara. Ingat, saudara menjadi keluarga Allah karena saudara diadopsi. Kemudian yang kedua, ada orang, Pak saya mau berbuat baik karena saya ingin membalas kebaikannya Tuhan. Ini adalah prinsip yang sangat salah. Saudara tidak akan bisa membalas kebaikannya Tuhan. Saudara ditebus dengan harga yang sangat mahal. Sampai kapanpun saudara tidak akan bisa pernah membalas. Tapi mari kita muliakan dia dengan perbuatan baik saudara. Dan yang berikutnya, saya mau penuhi kewajiban. No. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan.
Ada juga orang berbuat baik karena mau dipuji, mau dilihat. Dan yang terakhir berbuat baik karena apa? Karena mau dibayar. Jangan, ini motivasi yang salah. Kemudian kita kembali, kita lihat lagi. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kenapa orang Israel takut? Makanya kita punya roh, bukan roh perbudakan yang membuat kita takut, tapi kita akan lihat tadi konsep takut yang benar di dalam Alkitab. Mazmur 130 ayat yang keempat. Mazmur 130 ayat yang keempat. Yuk jemaat Tuhan kita lihat di sana Mazmur 130 ayat yang keempat. Saya tunggu jemaat Tuhan. Mazmur 130 ayat yang keempat. Yuk kekasih Tuhan yang sudah di sana katakan bersama saya, haleluya. Yuk tolong bantu baca satu ayat, 1, 2, 3. Mazmur 130 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Amin. Amin. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ya saudara harus takut sama Allah. Bukan karena saudara nanti saya dihukum, no, itu terbalik. Karena saudara sudah lebih dahulu diampuni, maka saudara ditakuti. Kita harus menakuti Allah. Tapi kata takut di sini dalam bahasa aslinya itu segan. Kita segan kepada Allah. Beda dengan kalau saudara di perusahaan salah sedikit potong gaji, potong gaji. Tapi kalau ada bos saudara berbuat kesalahan, terus bos saudara katakan, ya sudah ya nanti dibenarin gini-gini ya, nanti kedepannya jangan diulang lagi. Nah, itu kita jadi segan sama dia. Ini konsep takut yang benar kepada Allah. Jadi saya kembali lagi Roma 8 ayat 15 saya baca untuk saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ini yang Tuhan mau, hubungan yang intim. Mulai sekarang saudara berdoa, jangan lagi berkata seperti Allahku yang maha kuasa, Engkaulah Jehovah Jireh dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Jehovah Shalom, Engkaulah Jehovah Nisi, Engkaulah Adonai. Jangan seperti itu. Bina hubungan, panggil dia Bapa. Malam hari ini kami datang Bapa. Kenapa? Karena dengan begitu banyak, sama kalau ada seorang anak saudara di rumah, tiba-tiba anak saudara datang kepada saudara minta uang jajan. Yang setiap hari berkata, Bapak minta uang Bapak, mau pergi sekolah. Tiba-tiba dia datang, Bapakku yang baik, wahai Bapak engkau insinyur ini, sarjana hukum, sarjana teknik, magister manajemen. Hamba datang kepadamu Bapak, hamba minta uang jajan. Orang kaget, ini anak kerasukan atau apa? Nah, bina hubungan yang intim. Jangan lagi takut. Tuhan mau saudara panggil dia Bapa, panggil dia Ayah, panggil dia Dedi. Ini nama yang begitu luar biasa. Saya akan buktikan sama saudara bahwa nama Bapa itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Makanya dalam Keluaran 20, kita tidak boleh takut lagi. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Yuk saudara buka Keluaran 20 ayat yang ke-7. Kenapa kita tidak boleh panggil? Karena memang di jam perjanjian lama mereka tidak boleh panggil dengan nama sembarangan. Salah panggil, penghukuman datang. Keluaran 20 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhanmu Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Perhatikan baik-baik, makanya mereka tidak pernah menyebut YHWH itu. Atau kalau dalam bahasa Ibrani disempurnakan, mereka berkata Yahweh, tidak pernah mereka sebut sekalipun. Karena mereka tidak bisa menyebut nama itu. Mereka ganti dengan Adonai, kemudian pakai nama Elohim, El Gibor. Semua Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Sidkenu, semua mereka pakai. Kenapa? Jadi kalau Allah menyembuhkan mereka itu lain lagi namanya. Misalnya contoh Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Salah sebut tidak akan terjadi mujizat, kutuk yang datang. Makanya mereka menyebut nama Tuhan Allah itu begitu sangat berhati-hati. Maka menyebut nama Tuhan pun mereka tidak berani. Mereka ganti namanya dengan Adonai. Nah ini yang terjadi. Tapi ini tidak akan terjadi sama saudara. Tidak perlu takut. Ini akan membuat jarak antara Allah dengan saudara. Kalau saudara panggil dia Allahku yang begitu luar biasa,
Hamba datang ke hadirat malam hari ini Bapa. Hamba berlutut Tuhan. Hamba ingin supaya Tuhan hatimu terbuka kepada kami. Nah, banyak orang berdoa seperti itu saudara. Jangan ini doa yang muluk-muluk. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau saudara panggil dia dengan hubungan yang intim, karena saudara status saudara ingat, kembali ke konsep awal tadi, saudara itu diadopsi. Diadopsi oleh Allah, ini bukan karena saudara, bukan, tapi karena karya Allah yang mengangkat saudara menjadi keluarganya. Kemudian apa yang terjadi? Ayat terakhir, Yohanes 17, ayat 6, ayat 11, ayat 12, ayat 26. Ini lihat, begitu luar biasanya nama Bapa. Yohanes 17, ayat 6, ayat 11, ayat 12, dan ayat 26. Yuk jemaat Tuhan yang sudah di sana, tolong katakan bersama saya, haleluya. Yuk silakan, 1, 2, 3. Yohanes 17 ayat yang ke-6, 11, 12, dan 26. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang ke-6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat yang ke-11, Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat yang ke-12, Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat ke-26, Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Kita pecah satu demi satu. Ada 4 kali di sini Yesus mengajarkan. Yang pertama ayat ke-6, Aku telah menyatakan namamu. Nama yang mana? Yang tadi Bapa. Bagaimana Yesus mengajar untuk memanggil Bapa? Aku telah menyatakan namamu Bapa kepada semua orang percaya yang engkau, yang Allah berikan kepada Yesus dari dunia. Mereka itu milikmu melalui sarana apa? Tadi adopsi. Milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepada Yesus. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ingat baik-baik, status saudara adalah keluarga Allah. Kalau saudara sudah diadopsi, tolong jangan lihat masa lalu saudara. Kenapa? Karena proses adopsi memutuskan segala apa yang saudara bawa di masa lalu. Kutuk dosa, kutuk penderitaan, kesalahan-kesalahan saudara di masa lalu, itu sudah putus ketika saudara terima Yesus. Saudara diampuni, dikuduskan menjadi keluarganya Allah. Maka Yesus katakan sini, aku sudah menyatakan namamu kepada semua orang percaya, engkau yang Allah adopsi. Di dunia ini mereka itu milik Allah, keluarga Allah, dan engkau telah memberikan mereka kepada Yesus dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kemudian ayat yang ke-11, dan aku Yesus, benar Yesus tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Memang Yesus sudah ada di surga, tapi saudara dan saya masih ada dalam dunia. Dan Yesus datang kepada Allah, ya Bapa. Katakan bersama saya, ya Bapa yang kudus. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, dalam nama Bapa. Ini perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara sebut dia dengan nama Bapa, saudara terpelihara sempurna. Kemudian yaitu namamu yang telah Allah berikan kepada Yesus supaya mereka menjadi satu sama seperti Allah dan Putra. Jadi perhatikan, saya ulang ayat ini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Yesus sudah di surga, tapi saudara dan saya masih ada di dunia. Dan Yesus datang kepada Allah, ya Bapa yang kudus, peliharalah saudara di rumah, peliharalah saya, peliharalah keluarga di dalam nama Bapa, yaitu nama yang sudah Allah berikan, yaitu Bapa. Yesus selalu panggil nama Allah dengan nama Bapa. Begitu luar biasanya
konteks ya Aba ya Bapa. Kemudian supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lanjut ayat 12. Jadi saudara, sebelum saya lanjut saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara, tidak ada salahnya kalau saudara, kenapa iman itu naik turun saudara. Ketika saudara butuh, iman saudara tidak sempurna. Ya saudara butuh nonton, dengar lagu-lagu firman, ya dengan lagu-lagu rohani, dengar firman. Makanya kami Tiberias ini buat ibadah online supaya saudara bisa nonton dari rumah. Tapi saudara tidak boleh egois. Saudara sebarkan karya keselamatan ini, biar orang yang belum mengetahui akan hal ini, mereka juga menjadi percaya. Dan mereka juga akan diselamatkan oleh Allah. Mereka terpelihara karena mereka tahu ternyata kita harus panggil Allah dengan nama Bapa. Kalau kita berdoa panggil Bapa supaya kita akrab. Kenapa? Kita sudah diadopsi. Nah, sebarkan. Karena sudah begitu banyak orang-orang yang terima berkat, mujizat terjadi. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, Yesus bersama saudara, Yesus memelihara mereka dalam nama Bapa, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang terus dalam kitab suci. Perhatikan baik-baik, begitu luar biasanya nama Bapa di sini. Kemudian ayat yang ke-26, saya undang pemusik. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Saudara-saudara diberitahukan malam hari ini ya, panggil dia bukan lagi Jehovah Jireh, bukan lagi Jehovah Nisi, bukan lagi Adonai ya. Saya sudah ajarkan kepada saudara, saudara jangan pura-pura lupa ya. Dan Yesus sudah memberitahukan kepada saudara, panggil dia Abba, panggil dia Bapa, panggil dia Daddy, Father. Dan aku telah memberikan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Allah berikan kepada Yesus ada di dalam saudara. Dan Yesus ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Jadi malam hari ini saya mau ajar saudara dengan baik. Dengar baik saudara. Malam hari ini memberitahu kepada saudara, dia sungguh baik. Saudara kalau berdoa enggak usah lagi bertele-tele seperti orang Farisi yang berdoa di sudut-sudut pinggiran-pinggiran jalan. Tapi ingat, status saudara sekarang adalah orang yang sudah ditebus. Saudara adalah orang yang sudah diadopsi menjadi anak-anak kerajaan surga. Keluarganya Allah. Saudara berhak terima pujian penyembahan. Itu sebabnya kalau saudara dan saya berdoa, berseru Abba, Bapa, Daddy, kita menyatakan bahwa kita adalah anaknya. Kita harus nyatakan kebaikan. Kalau kita sudah percaya bahwa kita adalah anak Allah, saya percaya perbuatan saudara pasti baik. Kalau pohonnya bagus, akarnya bagus, buahnya pasti bagus. Bapa akan proteksi saudara seperti janjinya dalam Yohanes. Saudara diproteksi, saudara anak-anak Allah, anak Bapa di kerajaan surga. Saudara tinggal panggil dia Bapa supaya intim, supaya dia senang. Tuhan mau ada hubungan yang intim, bukan intimidasi di mana saudara takut sama Allah. Malam hari ini mari kita datang, panggil dia Bapa. Dia sungguh baik. Kalau saudara waktu masih kecil ingat, saudara berbuat salah, Bapa, apapun meskipun orang tua saudara sedang tidur, ketika anak kecilnya teriak Bapa, dia akan langsung bangun. Ada apa, ada apa. Begitu luar biasanya kasih Bapa. Ini yang Tuhan mau. Dengan memanggil nama Bapa, maka Allah senang. Panggil nama dia, maka saudara terpelihara sempurna. Malam hari ini kalau saudara datang, berlandaskan imanmu dalam Yesus Kristus. Panggil dia nama Bapa. Saya sungguh percaya malam hari ini saudara dan saya terpelihara dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Saudara jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengan iman saudara, panggil nama Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Lebih sungguh panggil nama
Bapakku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Lebih sungguh ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang kita sorak-sorai yuk yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih sungguh lagi, oh ku naikkan syukurku buat hari yang Kau. Dengan iman saudara, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Tuhan baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Mari kita angkat kedua tangan kita lebih sungguh lagi di hadapan Bapakku, naikkan syukurku buat hari yang dengan iman saudara tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah besar setiamu, besar setiamu, katakan besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Atas kesempatan yang Tuhan telah berikan, kami boleh menyembah-Mu, diberikan kekuatan, kesehatan, memuji-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya firman yang telah kami dengarkan tertanam, bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi rema bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi Bapa, bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Refki Andi Lolo. Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaan bersama dengan keluarga, dalam berkat Tuhan yang sempurna, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dalam pelayanannya Tuhan Engkau berkati, Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan, memenangkan banyak jiwa dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di tempat ini dan dimanapun kami berada, kami akan menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Hadirlah di tengah-tengah kami, berkati setiap kami yang akan terima tubuh dan darah Tuhan pada malam hari ini. Biarlah lewat tubuh dan darah Tuhan kami terima kuasa, terima kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan tubuhmu dan darahmu, tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur karena kami sudah diadopsi, diangkat menjadi keluarga Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa karena malam hari ini kami percaya di dalam nama-Mu kami terpelihara sempurna. Kami bebas dari permasalahan kami di masa lalu, kutuk dosa kami di masa lalu, kutuk 347 turun kami diputuskan karena kami menjadi keluarga Tuhan. Dan ketika hal ini kami percaya Tuhan, maka janji Tuhan sudah mulai tergenapi. Berkat-berkat pemeliharaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami diangkat menjadi keluarga Tuhan dengan cara yang biasa, dengan cara yang begitu luar biasa, yaitu oleh kematian anak-Mu yang sangat Engkau cintai, yang tunggal di atas kayu salib. Dan ketika berkata sudah selesai, ketika Yesus berkata sudah selesai, maka kami resmi jadi warga kerajaan surga. Tugas kami untuk memperingati Allah senantiasa, memperingatkan Allah akan kematian anaknya yang sudah menjadikan kami status dari budak menjadi anak, jadi keluarga Allah. Maka mari jemaat Tuhan, mari kita angkat hosti tinggi di atas kepala kita. Dengan iman saudara kembali ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib pertama yang memberikan keselamatan,
berikan hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar dalam ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita ambil dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Ya, mari kita angkat anggur, tinggal sekepala kita anggur akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman saudara, ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal pertama yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami semua berjanji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami keluarga yang kudus, menolak poligami, menolak poliandri. Kami tolak percabulan dan perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas pribadi kami, keluarga kami, fitnah atas gereja kami. Yang kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan surga. Kami berdoa agar kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Kami berdoa agar hidup di bumi seperti di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, maka malam hari ini kami semua sudah sembuh. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak pendarahan, tidak kena virus corona. Kami tolak sakit kista dan tumor, kami tolak sakit jantung dan paru-paru, kami tolak sakit lever dan ginjal, kami tolak sakit diabetes dan hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Mari pokok doa saudara. Bapa dalam surga, hamba berdoa dari mimbar yang kudus ini Tuhan, malam hari ini mari Bapa Engkau urapi setiap bibir lidah dari anak-Mu. Kiranya semua pokok doa kami didengar, dikabulkan dari kerajaan surga. Kami, status kami adalah anak-anak kerajaan surga. Kami keluarga Allah yang terpelihara sempurna di dalam nama Bapa. Mari kembali kita angkat anggur. Ya, kepala kita kembali ikuti doa saya bersama-sama. Yang keempat, Tuhan Yesus mengajarkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, tidur pun diberkati Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur dengan roti mana, setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kami akan mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa pesta di kerajaan surga. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, setiap hari kasut gambaran sepatu baru. Artinya kami tidak jadi ekor, kami jadi kepala, kami generasi majikan, kami terus naik, tidak pernah akan turun. Diberkati 10 lipat kali ganda, diberkati 100 lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Segala penderitaan dan penyakit sudah diselesaikan atas kayu salib. Maka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, sembah Dia, Yesus terlebih besar di dalam kehidupan kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari angkat tangan
kita angkat suara kita katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi namanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dengan imanmu katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. sekali lagi dengan iman di dalamku selama-lamanya. Maka kami mengucap syukur Bapa pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan pasti pelihara kehidupan kami. Maka kami percaya Tuhan masa depan kami tidak terikat lagi oleh masa lalu kami. Masa depan kami bersama dengan Tuhan penuh dengan kasih Bapa, penuh dengan kebaikan Bapa. Bahkan kami rindu agar orang-orang di sekitar kami mampu merasakan kebaikan Bapa melalui diri kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa berbuat baik bagi orang-orang di sekitar kami, tentunya dengan perbuatan, pikiran, hati kami. Biarkan semua orang dapat merasakan ada sukacita surgawi, ada kemuliaan Bapa dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, kami percaya setiap yang menonton acara ini diadopsi menjadi keluarganya Allah. Di mana dalam keluarga Allah yang ada sukacita, ada pemeliharaan Allah, ada pemulihan Allah dalam setiap keluarga-keluarga. Mata Tuhan tidak pernah berpaling daripada kami. Maka Bapa, malam hari kami berdoa, mari berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, berkati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur bersama dengan staf-stafnya, staf khusus diberkati Tuhan. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota diberkati bersama dengan tim. Pak Bupati, Wakil Bupati diberkati. Bapak Camat, Bapak Lurah, bahkan TNI dan Polri semua diberkati Tuhan. Pulihkan negara kami Bapa, berkati ekonomi kami, kami bebas dari sisi ekonomi. Kami percaya siapapun keluarga Allah malam hari ini, Tuhan pelihara sempurna. Kami tidak akan pernah berkekurangan, karena kasih Allah menyertai kami. Kami punya pengharapan di dalam nama-Mu Bapa. Karena masa depan kami yang Tuhan rancangkan bukan masa depan penuh sakit penyakit Bapa, tapi masa depan penuh dengan damai sejahtera. Kami sehat-sehat, kami baik-baik pasti diberkati Tuhan. Berkati juga gereja-gereja-Mu Bapa dimanapun yang Tuhan izinkan untuk buka, berkati. Biarkan gereja-Mu dipakai untuk menyelamatkan begitu banyak jiwa. Berkati juga gereja kami Tiberias, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji diberkati bersama dengan anak, mantu dan cucu diberkati dalam pelayanannya semua. Bahkan siapapun pendeta-pendeta juga diberkati. Berkati semua Tuhan Yesus yang ada dalam gereja ini, berkati juga acara YouTube kami Tuhan. Biarkan melalui acara YouTube kami, melalui Instagram kami, begitu banyak orang-orang yang diselamatkan
Begitu banyak orang yang sadar akan status mereka. Dan ketika mereka sadar akan status mereka, mereka juga akan diberkati bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, di surga ungkapan syukur kami Bapak. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami, bahkan ada yang akan istirahat. Kami percaya Tuhan pelihara. Kami akan baik-baik, sehat-sehat dalam nama Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri semua. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa. Dan kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya dan berikan saudara kasih karunia tidak terbatas dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada saudara malam hari ini. Dia berikan damai sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, karir, bisnis, toko daganganmu, shalom dalam studimu, studi anak-anakmu, shalom dalam pelayanan dan shalom dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat kasih anugerah dari Allah Bapa di kerajaan surga dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha untuk menjemput saudara dan saya satu keluarga masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya, yang diberkati, keluarga-keluarga Allah yang disayang sama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ibadah worship night kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah bersama-sama dengan kami. Dan jangan lupa minggu depan kembali bersama-sama dengan kami. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam worship night di akun atau channel YouTube Gereja Tiberias Makassar. Bagi Bapak Ibu Saudara, kami mengajak untuk men-sharingkan link channel YouTube Tiberias Makassar agar ada banyak-banyak jiwa yang boleh dimenangkan, boleh terima kasih dan anugerah Tuhan lewat worship night yang diadakan di Gereja Tiberias Makassar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom Tiberias.
loving me. Yes, you